Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Senin 31 Maret 2025 bersama Pastor Pionius Hendy OFM Cup dari Pontianak. Selamat mendengarkan. Inilah Injil Suci menurut Yohanes, bab 4 ayat 43 sampai 54. Sekali peristiwa Yesus berangkat dari Samaria dan pergi ke Galilea, sebab ia sendiri telah bersaksi bahwa seorang nabi tidak dihormati di negerinya sendiri. Setelah Yesus tiba di Galilea, orang-orang Galilea pun menyambut dia, karena mereka telah melihat segala sesuatu yang dikerjakan Yesus di Yerusalem pada pesta itu, sebab mereka sendiri pun turut ke pesta itu. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana yang anaknya sedang sakit. Ketika pegawai itu mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya, lalu meminta supaya Yesus datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, "Jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya." Pegawai istana itu berkata kepadanya, "Tuhan, datanglah sebelum anakku mati." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, anakmu hidup." Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, pukul berapa anak itu mulai sembuh? Jawab mereka, "Kemarin siang pukul 1 demamnya hilang." Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, "Anakmu hidup." Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan teman-teman kaula muda yang dikasihi Tuhan, apa kabarnya pada hari ini? Senang bisa berjumpa kembali dalam Renungan Fresh Juice hari ini. Hari ini kita merenungkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes bab 4 ayat 43 sampai dengan 54 yang mengisahkan tentang perjalanan Yesus dari Samaria ke Galilea, khususnya di Kana. Dalam perjalanannya ke Galilea ini, Tuhan Yesus diterima dengan sangat baik oleh masyarakat yang ada di sana. Mereka telah mendengarkan kesaksian dari mujizat yang dilakukan oleh Yesus untuk pertama kalinya ketika dia mengubah air menjadi anggur di Kana. Dan mereka juga telah melihat mujizat-mujizat Yesus ketika mereka pergi ke Yerusalem. Dan rupanya berita tentang kedatangan Yesus ke Galilea ini juga diterima oleh seorang pegawai istana yang anaknya sedang sakit sekarat di Kapernaum. Oleh sebab itu, dia pergi ke Kana di Galilea untuk bertemu langsung dengan Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, bacaan Injil hari ini sebenarnya mengungkapkan satu hal, yaitu tentang iman, tentang percaya, kehidupan iman seseorang yang menyebabkan mujizat terjadi dalam hidupnya. Dalam bukunya yang berjudul The Lean Startup, Eric Rice mengatakan satu buah istilah yang sangat penting, yaitu MVP, Minimum Viable Product. Apa yang dimaksudkannya dengan MVP ini? Yakni sebuah produk dalam versinya yang paling sederhana, yang kemudian dibuka untuk umum, ditawarkan kepada publik, supaya mereka bisa menguji asumsi mereka dan mendapatkan feedback atau umpan balik dari para pelanggannya. Dan ternyata ini membuahkan banyak startup yang ada di dunia ini menjadi sebuah institusi atau perusahaan yang begitu besar
berkat adanya MVP ini. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, kalau kita mau berbicara tentang iman, iman adalah MVP, minimum viable product, yang pertama yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Kata pepatah Cina atau dari Tiongkok mengatakan, perjalanan ribuan mil selalu dimulai dengan langkah pertama. Perjalanan iman seseorang selalu diawali dengan kekuatan hatinya untuk percaya pada sabda Tuhan. Hal ini terbukti dengan pegawai istana ini. Dia mengambil langkah pertama dari Kapernaum menuju ke tempat Yesus di Galilea, khususnya di Kana. Dan perjalanan menuju ke sana kurang lebih 25 km. Itu artinya ada sebuah pengorbanan. Tapi pengorbanan ini terjadi karena adanya iman. Dan ketika dia meminta kepada Yesus untuk menyembuhkan anaknya yang sedang sakit sekarat dan mau mati itu, Tuhan Yesus hanya berkata, pergilah, anakmu telah sembuh. Tanpa menyentuh langsung, orang ini, pegawai istana ini percaya karena imannya bahwa sabda Tuhan pasti bekerja. Dan dia kembali pulang ke Kapernaum. Ternyata memang demikian adanya, anaknya yang tadi sekarat kini menjadi sembuh. Dari cerita ini, Bapak Ibu, Saudara-saudari, dan teman-teman kaula muda yang dikasihi Tuhan, kita bisa belajar beberapa hal. Yang pertama adalah bahwa iman tidak ditentukan oleh bukti empiris yang tampak di depan mata, juga tidak ditentukan oleh situasi kondisi kehidupan yang ada di sekitar kita. Iman adalah suatu tindakan nyata yang muncul dalam hidup kita, dan kita percaya, kita tetap bersyukur kendati pun situasi membuktikan kebalikannya. Namun kita tetap berjalan terus bersama Tuhan. Kita tetap percaya bahwa suatu saat doa kita itu akan terkabulkan. Yang kedua, mau dikatakan bahwa meskipun Yesus tidak menyentuh secara langsung anak pegawai istana ini, namun karena imannya, pegawai istana ini percaya bahwa hanya melalui sabda Tuhan, hanya melalui firman-Nya, anaknya pasti sembuh. Iman persisnya sedemikian, bahwa ada kepercayaan bahwa apa yang Tuhan katakan itu pasti terjadi, dan kita mengamininya di dalam hati kita. Ini adalah sebuah tindakan yang luar biasa. Kita belum melihat hasilnya, tetapi kita percaya kita telah menerimanya. Dan yang ketiga, iman seharusnya berbuah. Seperti pegawai istana yang kemudian pulang ke rumahnya, menemukan anaknya yang tadinya sekarat, kini telah sembuh. Dia bersyukur dan bahkan mengajak seluruh keluarganya percaya pada Tuhan. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan? Kadang-kadang kita mengeluh, kita putus asa, patah semangat ketika kita belum melihat hasil dari doa-doa kita. Tuhan Yesus mengatakan pada hari ini, jangan menyerah kalah, jangan putus asa, kuatkan hatimu karena pertolongan dari Tuhan pasti akan datang juga. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice, Senin 31 Maret 2025. Terima kasih kepada Pastor Pionius Hendy untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.